Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Credo Prasetyo Adi Pangestu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman saya yang berjudul Globalization and Liberalization in International Trade, atau Globalisasi dan Perdagangan Bebas Internasional. Untuk perkenalan, globalisasi ekonomi merupakan proses integrasi ekonomi antar negara di seluruh dunia. Ini melibatkan pertukaran barang, teknologi, informasi, produk keuangan, dan tenaga kerja lintas batas nasional dan budaya. Sedangkan liberalisasi perdagangan sendiri mengacu pada pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan antar negara, seperti tarif, kuota impor, dan regulasi perdagangan lainnya, untuk mempromosikan aliran bebas barang dan jasa. Jadi antara globalisasi dan liberalisasi perdagangan itu akan mempunyai korelasi yang sangat erat, yang pada video nanti akan dijelaskan. Kemudian characteristic of economic globalization, atau ciri khas adanya globalisasi. Ini adalah ciri-ciri yang menandakan adanya globalisasi, yaitu satu, perkembangan teknologi yang pesat, yang kedua, ketergantungan ekonomi, yang ketiga, adanya interaksi budaya, serta meningkatnya masalah global. Karena dengan adanya globalisasi, maka negara-negara akan saling transfer-mentransfer teknologi, yang membuat tergantungan ekonomi dengan negara pengekspor atau pengimpor teknologi tersebut, yang kemudian menyebabkan adanya interaksi budaya atau pengaruh budaya negara tadi, serta meningkatnya masalah global. Kemudian untuk cangkupan liberalisasi perdagangan. Pertama yaitu import tarif reduction, yaitu pengurangan tarif impor bertujuan untuk menurunkan biaya barang impor, sehingga barang dari luar negeri menjadi lebih murah dan lebih mudah diakses oleh konsumen lokal. Kemudian import quotas reduction, atau penghapusan kuota impor, berarti negara menghilangkan batasan ini sehingga memungkinkan lebih banyak barang masuk ke pasar lokal tanpa ada pembatasan jumlah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar bagi negara lain dan mendorong perdagangan bebas. Kemudian selanjutnya yaitu free trade agreement, atau perjanjian bebas perdagangan. Ini adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi lainnya. Intinya, dengan adanya free trade agreement ini, peraturan antar negara itu menjadi lebih longgar, atau tidak akan banyak prosedur-prosedur ini dan itu. Kemudian selanjutnya yaitu penyederhanaan regulasi dagang, yaitu mencangkup penyederhanaan dokumen yang diperlukan atau penyederhanaan birokrasi negara yang mencangkup tentang dokumen legalitas atau dokumen kapal atau kontainer. Gunanya juga untuk mempercepat alur administrasi perdagangan lintas negara. Kemudian dampak liberalisasi dagang. Ini adalah dampak positif, yaitu peningkatan volume perdagangan global, yang kedua peningkatan investasi asing, dan ketiga peningkatan pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan pilihan konsumen. Selanjutnya, bagaimana peningkatan volume perdagangan global bisa menjadi dampak positif dalam liberalisasi dagang? Karena jika tarif dihilangkan, negara-negara bisa ekspor sebanyak mungkin karena tidak ada biaya. Karena biaya menjadi gratis atau tidak dikenakan biaya, maka negara pengekspor tadi akan berlomba-lomba ke negara yang biaya administrasinya tadi gratis. Kemudian peningkatan investasi, yaitu peraturan mudah, maka perusahaan asing tertarik untuk berinvestasi. Jadi jika semisal ada Indonesia membuka lahan investasi bagi warga negara asing, maka warga negara asing tadi akan berbondong-bondong menanamkan modal mereka di Indonesia. Apalagi jika suatu negara atau Indonesia tadi contohnya memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga akan sangat menarik minat investor tadi. Kemudian korelasinya dengan peningkatan pendapatan nasional, yaitu jika volume perdagangan yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan dari ekspor dan menyediakan lebih banyak lapangan kerja. Karena dengan dipermudahnya prosedur pengiriman barang antar negara, maka negara pengekspor tadi akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang yang akan diekspor tadi. Serta jika diberlakukan perdagangan bebas, maka konsumen mendapatkan akses ke berbagai produk dari seluruh dunia dengan harga yang lebih terjangkau. Atau para konsumen akan mudah mendapatkan barang yang mana tidak ada di negara tersebut. Ini akan mempermudah kebutuhan hidup suatu negara. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatif. Selain dampak positif, tentu ada dampak negatif. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan, selanjutnya ketergantungan ekonomi, dan ketidakmerataan manfaat di masyarakat. Untuk kerusakan lingkungan, korelasinya adalah jika banyak perdagangan bebas atau banyak negara berbondong-bondong ekspor tanpa peraturan yang ketat, maka
maka akan meramaikan lalu lintas perdagangan yang biasanya terjadi di laut yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan meningkatkan emisi karbon. Kemudian yaitu ketergantungan ekonomi. Negara yang baru berkembang akan sangat bergantung pada negara pengekspor karena sehingga politiknya mudah dipengaruhi. Semisal Indonesia ingin membeli sesuatu kepada negara adidaya atau negara yang mempunyai teknologi tinggi, maka negara adidaya tersebut akan dapat memberikan persyaratan ini dan itu untuk Indonesia mendapatkan barang dari dia. Jadi politiknya bisa diatur oleh negara tersebut karena mengapa? Karena Indonesia sangat menginginkan atau membutuhkan barang yang tadi. Kemudian ketidakmerataan manfaat di masyarakat, yaitu jika sektor industri atau petani lokal mungkin kesulitan bersaing dengan barang impor yang lebih murah yang dapat menyebabkan pengangguran dan ketidaksetaraan pendapatan. Jadi jika banyak barang impor, maka ini adalah menjadi tantangan bagi pengusaha dalam negeri. Kemudian dampak globalisasi terhadap negara muslim dibagi juga menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif yaitu pembukaan pasar produk halal. Karena dengan adanya globalisasi yang memancing perkembangan teknologi, maka teknologi informasi akan sangat membantu dalam memasarkan produk halal. Jadi juga dapat mengenalkan produk Islam karena si investor akan dapat mudah menerima informasi dari teknologi tersebut. Kemudian tentunya yaitu transfer teknologi dengan digitalisasi, yaitu adanya reksadana, adanya obligasi syariah di aplikasi komersial yang lainnya yang dapat memicu persaingan global. Jadi dapat memicu persaingan global antara ekonomi syariah dan konvensional. Kemudian untuk dampak negatif juga, maka terjadi ketidakseimbangan pasar dan penetrasi budaya asing. Dengan adanya globalisasi, maka otomatis akan mempengaruhi suatu budaya. Semisal gaya hidup yang tidak baik akan ditiru oleh negara-negara si pengimpor tadi. Contohnya yaitu Vision 2030 Arab Saudi, yaitu inisiatif transformasi ekonomi Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Selain itu, Vision 2030 juga mencakup liberalisasi sosial budaya seperti pembukaan bioskop, konser musik internasional, dan liberalisasi wanita, termasuk pelonggaran aturan berpakaian serta peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi. Ini terjadi di Saudi, sangat banyak yang mengkritisi karena di Saudi adalah negara Islam yang mana sangat ketat akan syariah. Tetapi dengan adanya Vision 2030, ini banyak mendapat kritikan negatif karena diperbolehkannya bioskop, konser musik, dan tentunya gaya berpakaian. Kemudian selanjutnya yaitu korelasi antara keduanya. Maka dengan globalisasi itu akan dibantu oleh liberalisasi perdagangan. Kenapa demikian? Karena dengan liberalisasi perdagangan, peraturan akan menjadi longgar. Dan yang mana liberalisasi perdagangan ini adalah penstimulus globalisasi. Jadi keduanya ini adalah hal yang sangat erat dan sangat diperlukan. Jadi globalisasi akan sangat terstimulus dengan liberalisasi perdagangan karena liberalisasi perdagangan adalah membahas tentang peraturan adanya globalisasi itu tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.